Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan dengan mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Lord, you are good. Kami mau datang membawa pujian yang terbaik buat Tuhan. Mari dengan sungguh, dengan hati yang bersyukur, kita nyatakan di hadapannya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Lord, you are good.
di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena siapakah kami sampai Tuhan terus menyambut dan mengundang kami untuk bersekutu bersama-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mohon pertolongan-Mu Allah Roh Kudus untuk memimpin fokus dan hati kami, sehingga pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segenap pujian dan penyembahan kami berkenan di hati Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan melalui persekutuan ibadah minggu pada hari ini. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini kami Bapa, kami mau datang dan kami mau dibentuk juga melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena begitu sering kita jatuh, begitu sering kita melakukan kesalahan yang sama. Tapi Ia Allah yang tidak pernah lelah untuk menyambut kita kembali pulang. Sampai Ia memberikan Kristus sebagai tebusan dan ganti setiap dosa kita. Mari kita kembali mengingat cinta kasih Tuhan. Betapa besar apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya, jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan dia, namun tetap dia di sana sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya membelenggu kehidupan. Tak akan ku berbangga dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Pengamat yang mau berkorban tak dapat ku pahami,
kiranya hati kita tertunduk kepada Dia. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur selalu ada kesempatan mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Mari secara pribadi, setiap kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa, kita jujur di hadapan Allah kita, karena di hadapan Dia tidak seorang pun di antara kita yang bisa untuk bersembunyi. Dan Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan, siap menerima kita. Mari kita berdoa secara pribadi, akui dosa di hadapan Tuhan, mohon pengampunannya. Bapa di dalam sorga, kami anak-anak-Mu yang begitu sering gagal untuk hidup mempertahankan status kami sebagai anak-anak Allah. Kami saat ini datang kepadamu Bapa, kami memberanikan diri kami karena kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Engkau menerima kami yang hina dan kotor karena dosa ini. Kami datang kepadamu Bapa, kami mengakui kegagalan kami untuk sungguh-sungguh menerima apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami seringkali berkeluh kesah, kami seringkali tidak puas dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Oh Tuhan, kami mengaku saat ini, kami pun seringkali ketika kami hadir, kami tidak membawa damai. Ketika kami hadir, kami sulit sekali menerima apa yang menjadi kelemahan saudara seiman kami. Kami sulit sekali ada sebagai pembawa damai. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Jangan biarkan kami Tuhan lupa akan kasih Golgota yang sungguh menerima kami yang berdosa ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, untuk saling mengampuni, karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami dan mengampuni kami. Tolong kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, kami menjadi pembawa damai sejahtera, sehingga kasih Kristus disaksikan lewat kehadiran kami. Tolong kami Tuhan, tolong dengan roh-Mu, supaya hidup kami ini selalu bertekad hanya untuk menyenangkan Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama saat ini kita ikrarkan iman kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, biarlah dengan hati kita, dengan mulut kita, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali mungkin banyak hal yang membuat kita merasa takut, khawatir, dan tidak percaya mungkin akan penyertaan Tuhan. Oleh karena itulah,
Sungguh setiap hari kita membutuhkan anugerah-Nya dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah sarana Ia untuk terus mencurahkan anugerah-Nya bagi setiap kita. Mari saudara, dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin lagu ini belum familiar untuk kita, tapi mari kita sama-sama belajar dan merasakan maknanya bahwa setiap hari kita butuh Tuhan, butuh anugerah-Nya untuk menopang kehidupan kita. Mari datang di hadapan Tuhan, akui dengan sungguh bahwa kita membutuhkannya. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one
righteousness. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kami datang Tuhan dengan satu kerinduan, seperti seekor rusa yang begitu haus, yang rindu mencari dan menemukan air. Demikian juga hati kami begitu rindu Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami ingin belajar memahami lebih dalam tentang apa makna dari ibadah yang kami jalani minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun Tuhan. Biarlah Engkau mencelikkan kami di dalam terang daripada firman-Mu Tuhan. Betul-betul kami memahami makna ibadah kami yang sejati itu Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti makna dari ibadah itu, hati kami dibawa semakin sungguh-sungguh di dalam kami beribadah kepada Engkau. Karena itu Tuhan berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar, nanti bukan pagi hari ini juga ya, di dalam nanti 2 minggu lagi atau sepanjang bulan ini, kecuali nanti minggu depan kita ada Imlek, selama bulan Februari ini kita akan banyak membahas tentang makna pemahaman kita tentang ibadah yang kita lakukan selama ini. Teman-teman, seringkali kemudian kita melihat ibadah itu seakan-akan tidak ada hubungan dengan perjanjian lama. Seakan-akan itu terpisah antara perjanjian baru dengan perjanjian lama. Tetapi kalau kita memahami apa yang Alkitab ajarkan, kita akan menemukan bahwa ada hubungan yang begitu dekat, hubungan yang keterkaitan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bagaimana nanti kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama makna dari ibadah itu kemudian digenapi di dalam perjanjian baru. Dan ada 4 sentral di dalam ibadah perjanjian lama, 4 topik sentral di dalam ibadah perjanjian lama. Yaitu berbicara tentang Sabat, berbicara tentang keimaman, bicara tentang bait Allah, bicara tentang kurban-kurban persembahan. Ada 4 hal yang kemudian menjadi sentral di dalam pemahaman ibadah umat perjanjian lama. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu topik yaitu tentang bait Allah. Teologi ibadah yang berbicara tentang bait Allah. The beauty of His presence. Tadi di KU1 saya sudah berbicara teologi ibadah, berbicara tentang keimaman. Ya, ternyata itu punya makna yang begitu indah, begitu penting sekali memahami tentang keimaman. Nah, pada pagi hari ini di Redeemer Service kita belajar tentang pemahaman kita tentang bait Allah. Nah, di dalam perjanjian lama, teman-teman kalau kita lihat bait Allah, atau nanti sebelum ada bait Allah itu di waktu Israel berjalan di padang gurun, itu kemudian bukan bait Allahnya tetapi kemah pertemuan. Nanti dari kemah pertemuan menjadi bait Allah, tetapi pemaknaannya sama teman-teman. Ada konsep yang penting yang perlu kita ketahui, yang kita perlu kenali tentang bait Allah. Konsep yang pertama tentang bait Allah yaitu bait Allah itu selalu berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran 25 ayat 8, dikatakan dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Nanti di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 1 dan 2, waktu Salomo mentahbiskan bait Allah, dia berkata begini di dalam pasal 6 ayat 2. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Rupanya ada pemahaman yang clear, ada pemahaman yang jelas berbicara tentang bait Allah adalah berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ini konsep penting tentang bait Allah. Nah, dalam konsep tentang kehadiran Allah itu kemudian kita juga melihat yang kedua, berbicara selalu bait Allah itu berbicara tentang kemuliaan
Allah. Pada waktu bait Allah itu ditahbiskan, bait Allah Salomo ditahbiskan di dalam 2 Tawarik pasal 5 ayat 13c sampai ayat 14 dikatakan, pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi dengan awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Konsep yang penting, waktu bait Allah itu ditahbiskan, awan-awan turun, kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat itu dinyatakan sehingga imam-imam itu nggak tahan karena kemuliaan Allah. Nah, nanti kalau kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal 40, waktu kemah pertemuan itu atau kemah suci itu ditahbiskan, hal yang sama juga terjadi, yaitu awan-awan itu turun dan kemudian Musa itu tidak sanggup untuk masuk kemah pertemuan itu karena kemuliaan Allah yang begitu dahsyat itu dinyatakan di sana. Tidak tahan, ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Maka kita melihat dua konsep yang sangat-sangat penting tentang bait Allah, yaitu bicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan berbicara di dalam kehadiran itu kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, kalau demikian, bagaimana hubungan perjanjian lama di dalam hubungan bait Allah dalam perjanjian lama itu kemudian berkaitan dengan konsep bait Allah dalam perjanjian baru? Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita nanti melihat dua konsep ini selalu ada. Bahkan di dalam perjanjian baru, yaitu kehadiran Allah dan kemuliaan Allah. Maka nanti di dalam perjanjian baru, kehadiran Allah dan kemuliaan Allah, itu yang pertama dinyatakan di dalam diri Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan pernah berkata begini dalam Yohanes 2 ayat 19, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Tetapi perkataan ini menunjukkan kepada diri Tuhan Yesus, yaitu waktu Yesus nanti mati di atas kayu salib dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Nah, waktu Yesus dibangkitkan itu, disitulah di dalam Kristus itu bait Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Maka Alkitab dengan jelas di dalam perjanjian baru berbicara bahwa kehadiran Allah itu bukan lagi di dalam gedungnya, bukan lagi dalam gedung. Ingat teman-teman, bukan gedung. Kalau di dalam perjanjian lama penekanannya adalah kehadiran gedung. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan lagi penekanannya kepada gedung. Nah, ini yang seringkali kita salah pahami. Seringkali kalau berbicara tentang gereja, tentang kehadiran Tuhan, itu selalu kita berbicara tentang gedung gereja. Tapi bukan itu teman-teman. Penekanannya adalah pada diri Yesus sebagai bait Allah, di mana melalui Kristus kehadiran Allah itu nyata. Melalui Kristus kemuliaan Allah itu dinyatakan. Nah, teman-teman, kalau demikian bagaimana kemudian kita itu ada di dalam bait Allah, di dalam Kristus. Nah, kalau bait Allah adalah Kristus, maka kita ini yang percaya ada di dalam Kristus. Nah, bagaimana kemudian kita itu ada di dalam Kristus, ada di dalam kehadiran dan kemuliaan Allah yang melalui Kristus itu. Maka hal yang penting kemudian dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal dalam bait Allah yaitu Kristus, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Ingat, kehadiran kembali ada, dipermulia Allah yang dipermuliakan, yaitu Bapa dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bandingkan dengan Yohanes pasal 14 ayat 23. Jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihinya
Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Maka ada konsep yang penting, yaitu ketika kita tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam bait Allah, yaitu Kristus itu bukan gedung, tetapi di dalam Kristus. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting sekali kita pahami. Maka di dalam ibadah kita itu bukan di dalam gedung, tetapi harus di dalam Kristus. Nah, bagaimana kita di dalam Kristus adalah berbicara bagaimana firman itu kemudian menetap di dalam kita. Ada penekanan penting di dalam ibadah tentang bait Allah ini. Ada hal yang sangat penting di dalam ibadah yang kita lakukan, yaitu pemberitaan firman Tuhan. Maka fokus dari ibadah adalah firman Tuhan. Bukan cuma dengar, tapi bagaimana firman itu kemudian masuk di dalam hati kita, bagaimana firman itu mempengaruhi hidup kita, bagaimana kemudian firman itu mendorong kita untuk terus-menerus bertumbuh di dalam Kristus. Maka kalau kita memahami ini, kita harus tahu sentral dari ibadah kita, pusat daripada ibadah kita adalah firman Tuhan. Tetapi hati-hati memahami ini teman-teman. Banyak orang yang salah memahami, yaitu apa? Oh, kalau begitu saya kebaktian datang aja waktu mau dengar khotbah baru saya muncul, baru saya datang. Yang lain tidak penting. Oh, jangan, bukan itu pemahamannya. Fokus dari firman artinya seluruh bagian ibadah kalau kita perhatikan itu selalu berkaitan dengan pemberitaan firman. Lagu-lagu yang kita nyanyikan itu selalu berkaitan dengan ajaran yang firman Tuhan ajarkan. Makanya kemudian waktu kita menyanyi, waktu kita memilih lagu, maka kita tidak boleh sembarangan menyanyi dan pilih lagu. Karena apa? Kita harus tahu lagu itu mengajarkan, apakah lagu itu betul-betul mengajarkan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Maka kita melihat seluruh bagian, seluruh aspek dari ibadah itu adalah firman Tuhan yang diberitakan, termasuk di dalam puji-pujian yang kita nyanyikan. Maka pahami teman-teman, kalau begitu bukan waktu mau khotbah saya baru datang atau baru muncul di link YouTube-nya. Bukan itu teman-teman. Tetapi justru sejak dari awal ibadah, kalau kita perhatikan dari awal ibadah, fotum dan salam, di situ ada firman yang dibacakan, seluruhnya itu adalah rangkaian dari firman Tuhan. Maka kalau demikian engkau harus hadir, nggak boleh telat. Karena dari awal itu adalah berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma waktu mau khotbah saja. Maka engkau boleh melihat di situ. Ibadah berpusat pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, tadi berbicara bait Allah adalah berbicara di dalam Kristus. Kristuslah bait Allah itu. Kristus sudah menggenapi bait Allah itu. Kita tidak lagi diikat dengan gedung-gedung, teman-teman ya. Maka kalau kita ingat percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang ketiga, bukan di Gunung Gerizim, bukan di Yerusalem kamu menyembah aku, menyembah Allah. Tetapi di mana engkau akan menyembah Allah? Maka dikatakan di dalam roh dan kebenaran. Pemahaman yang sama. Allah adalah roh. Karena itu kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, bait Allah itu kemudian berbicara tentang kehadiran dan kemuliaannya. Tadi di dalam Kristus, sekarang dinyatakan di mana kehadiran dan kemuliaan Allah? Dinyatakan di dalam jemaat. Dinyatakan di dalam jemaat. Kalau engkau baca Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22, di mana kemudian baik yang jauh, yang dekat itu kemudian dipersatukan. Yang orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu dipersatukan, tidak ada tembok pemisah. Maka kemudian nanti kita itu dibangun di dalam Kristus. Dibangun menjadi apa? Menjadi bangunan, menjadi rumah atau bait di mana Roh Kudus itu tinggal. Maka berbicara tentang bait Allah itu berbicara kita ini jemaat Tuhan, ini adalah bait Allah. Yang disebut gereja bukan gedung gereja.
Yang disebut gereja adalah orang-orang atau jemaat yang hadir, yang bersekutu bersama-sama. Maka teman-teman kalau kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17, itu Paulus berbicara begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah itu tinggal di dalam kamu. Maka waktu Paulus berbicara di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, Paulus itu berbicara bukan tentang kita sebagai pribadi, tapi Paulus berbicara dalam konteks jemaat, ya, dalam konteks jemaat. Kenapa Paulus berbicara dalam konteks jemaat? Karena pada waktu itu jemaat di Korintus sedang terjadi perselisihan yang hebat. Mereka saling bertengkar satu dengan yang lain. Terjadi pertengkaran demi pertengkaran yang terus menerus yang kemudian itu memecah belah gereja. Maka disitulah Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, kamu jemaat, kamu itu adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal di tengah-tengah kamu. Maka teman-teman, ini Paulus berbicara tentang kesatuan, persekutuan di antara orang-orang percaya. Maka yang menjadi fokus daripada ibadah, konsep yang penting kalau tadi yang pertama di dalam Kristus adalah firman Tuhan, maka yang kedua kehadiran dan kemuliaan Allah, yaitu bait Allah itu adalah jemaat, maka ini berbicara tentang kesatuan, persekutuan, dan kasih. Maka inilah yang harus menjadi fokus dari ibadah kita. Ini yang harus menjadi fokus. Maka kalau gereja penuh dengan pertengkaran, apa yang terjadi? Kehadiran dan kemuliaan Allah tidak dinyatakan di situ. Justru bukan kita sedang mempermuliakan Allah, kita sedang mempermalukan Allah. Dan perkataan yang keras dari Paulus berkata apa? Barang siapa menghancurkan tubuh Kristus, menghancurkan bait Allah. Paulus berkata, barang siapa menghancurkan bait Allah, maka dia akan dibinasakan oleh Allah. Ini perkataan yang sangat mengejutkan saya ketika saya mempersiapkan bagian ini. Keras sekali berbicara tentang perpecahan di dalam gereja. Waktu kita berpecah, bertengkar, ribut, kita sedang menghancurkan bait Allah. Dan ketika kita sedang menghancurkan bait Allah, Allah tidak terima. Allah tidak terima. Makanya kemudian kalau kita lihat 1 Korintus pasal 11 ayat 29, di mana kemudian dikatakan jemaat Korintus itu makan perjamuan kudus, ya, menerima perjamuan kudus, itu kemudian tanpa mengakui tubuh Tuhan. Dikatakan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Maksudnya tanpa mengakui tubuh Tuhan, maksudnya apa? Tubuh Tuhan itu ya jemaat kita ini, gereja Tuhan. Waktu kita tidak mengakui artinya apa? Di situ di tengah-tengah bahkan perjamuan kudus itu saling terjadi pertengkaran satu dengan yang lain. Tidak menghargai kesatuan yang Tuhan kehendaki di dalam tubuh Kristus. Maka itu dikatakan tidak mengakui tubuh Tuhan. Dan ketika itu terjadi, Paulus berkata, tidak heran, tidak sedikit di antara kamu yang jatuh sakit, bahkan mati. Wah, keras sekali. Keras sekali Paulus berbicara. Paulus berbicara hal ini, teman-teman. Karena Paulus tidak mau tubuh Kristus, bait Allah itu kemudian dirusakkan. Maka bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kemudian orang-orang di luar gereja yang tidak mengenal Tuhan mau datang ke gereja? Ada banyak orang yang rindu dan mereka mau datang ke gereja, tapi begitu masuk gereja akhirnya mereka tidak tahan dan mereka keluar dari gereja. Kenapa? Karena terlalu banyak konflik di dalam gereja, terlalu banyak pertengkaran. Maka kemudian inilah tantangan kita, bagaimana sebagai gereja, sebagai bait Allah, ada persekutuan kasih yang indah, ada kesatuan. Kita sekarang di tengah-tengah pandemi mengalami hal yang tidak mudah, teman-teman ya. Di dalam ibadah, konsep yang penting adalah persekutuan orang percaya. Dan persekutuan itu bukan cuma persekutuan secara virtual. Kita mengalami masa-masa yang aneh sekali, ya.
Tetapi harus terjadi juga persekutuan secara fisik, kita bertatap muka satu dengan yang lain. Tetapi itu sulit terjadi. Tetapi di satu sisi juga kita melihat ada hal yang penting sekali yang indah terjadi. Di tengah-tengah keluarga itu kemudian keluarga-keluarga berkumpul. Ternyata keluarga juga menjadi satu gereja-gereja kecil. Di situ ada persekutuan. Maka kemudian yang menjadi kekuatan gereja di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah tantangan adalah terjadinya kelompok-kelompok kecil yang kemudian kalaupun terjadi hambatan masih bisa ketemu satu dengan yang lain, teman-teman. Maka bagaimana kemudian kita mengerjakan ini menjadi sesuatu yang penting. Gereja-gereja yang kuat di dalam kelompok-kelompok kecil dan kelompok-kelompok pemuritan biasanya cukup bisa bertahan menghadapi tantangan atau terjangan gelombang daripada zaman ini, kesulitan dan sebagainya. Maka bagaimana kemudian kita membangun komunitas di antara kita. Ini menjadi sesuatu penting. Komunitas yang apa? Kita saling mengenal dan dikenal, kita saling mengasihi dan dikasihi. Saling melayani dan dilayani. Saling menerima dan diterima. Bukan saling menggosipkan satu dengan yang lain. Bukan saling menuntut satu dengan yang lain. Maka gereja harus menjadi sebuah tempat di mana kemudian orang dipulihkan. Tempat di mana orang menemukan sukacita di dalam kasih. Orang-orang yang terluka, yang datang ke gereja disembuhkan. Kita juga orang-orang yang terluka datang ke gereja, bukan untuk saling menuntut satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana kita saling menerima, saling mengasihi satu dengan yang lain. Ini menjadi sesuatu yang penting. Maka konsep ini menjadi sebuah konsep yang penting. Dan gereja bukan cuma berbicara tentang GKY Makassar. Bukan bicara tentang GKY yang lain. Bukan berbicara tentang GKKA. Bukan bicara tentang Kalam Kudus. Bukan bicara tentang GKI. Maka seringkali kemudian yang kita terjebak di dalam gereja, kita kehilangan disebut persekutuan orang kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Kita lupa gereja bukan kita. Bukan cuma kita. Gereja itu adalah orang-orang percaya di sepanjang zaman dan di segala tempat. Orang-orang yang percaya kepada Kristus itu adalah gereja yang kudus dan am. Dan kita dengan mereka walaupun mungkin kita tidak berkomunikasi secara fisik, tetapi kita itu dipersatukan di dalam Kristus. Maka yang harus terjadi adalah kita bukan lagi bersaing antara gereja GKY Makassar dengan GKI, dengan GKKA, dengan Kalam Kudus, bukan dengan gereja-gereja yang lain. Kita bersaing. Teman-teman, tahukah kenapa penginjilan begitu sulit terjadi? Tahukah kenapa pertumbuhan gereja begitu sulit? Karena gereja tidak mau bersatu. Masing-masing kemudian mau meninggikan dirinya. Maka kemudian kita menjadi, kalau sendiri-sendiri menjadi lemah, kita tidak berdaya. Tetapi kalau kita bersama-sama, gereja menjadi kekuatan yang begitu dahsyat yang mengubah daripada dunia ini. Tetapi sayang yang terjadi adalah kemudian apa? Kita itu terkotak-kotak. Kita bersaing satu dengan yang lain. Maka kita perlu memahami bahwa ibadah itu adalah bagaimana kita bersekutu. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kesatuan. Bagaimana kita bertumbuh di dalam saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan yang ketiga teman-teman, kehadiran dan kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam diri orang percaya. Dinyatakan di dalam diri orang percaya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Tadi pasal 3 itu berbicara tentang bait Allah dalam konteks jemaat. Tetapi sekarang 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Unik sekali. Kehadiran Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam diri kita pribadi, orang percaya.
di dalam diri kita pribadi. Nah, konteks 1 Korintus pasal 6 adalah rupanya terjadi banyak dosa, yaitu dosa percabulan di tengah-tengah jemaat Korintus. Ada pribadi-pribadi yang melakukan dosa-dosa seksual yang bahkan itu tidak dilakukan oleh orang-orang yang bukan percaya. Menyedihkan sekali. Ternyata orang percaya itu lebih bobrok hidupnya daripada orang yang bukan percaya. Maka disitulah Paulus mengingatkan, ingat jemaat Korintus, kamu tubuhmu, ya, tubuh kita, pribadi kita ini, itu adalah bait dari Roh Kudus di mana kehadiran dan kemuliaan Allah dinyatakan. Maka inilah kemudian kita melihat sebuah konsep yang penting tadi, bagian pertama di dalam Kristus, itu firman Tuhan yang menjadi fokus. Di dalam jemaat itu adalah persekutuan, kesatuan, dan kasih. Maka yang ketiga, di dalam diri kita pribadi, kehadiran dan kemuliaan Allah itu, bait Allah itu dinyatakan melalui apa? Kekudusan. Maka ibadah yang sejati adalah berbicara tentang kekudusan. Ibadah tidak punya makna, ibadah tidak punya arti kalau itu tidak disertai kekudusan. Kehadiran dan kemuliaan Allah tidak dinyatakan di situ kalau hidup kita ini tidak semakin hari semakin memancarkan kekudusan. Saya tahu teman-teman, kita bukan orang sempurna. Kita bukan orang sempurna. Tetapi bukan berarti kemudian kita ngomong gini, kalau begitu saya seenak-enaknya aja hidup saya. Saya mau bebas berbuat dosa. Bukan itu. Memang kita tidak sempurna, memang kita ini bisa jatuh dan berulang kali jatuh di dalam dosa. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Hati yang bertobat. Yang Tuhan mau itu hati yang bertobat. Kalau kita baca Yesaya pasal 1, ya Yesaya itu tegas sekali berkata, Tuhan melalui Yesaya itu dengan luar biasa berkata, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Dan akan lemak dari lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tuhan muak sama orang-orang Israel yang datang beribadah, menyembeli kambing, menyembeli sapi, menyembeli domba, tapi hidup mereka hidup di dalam ketidakkudusan. Hidup mereka hidup seenaknya. Maka Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi Tuhan sadar bahwa kita lemah. Kita lemah. Karena itu Tuhan mau mengajak kita di dalam ibadah adalah kita punya hati-hati yang bagaimana? Hati yang bertobat. Maka kemudian di dalam ibadah kita kan selalu ada pengakuan dosa. Bukan menjadi sebuah rutinitas, tetapi kemudian kita sadar, Tuhan aku orang berdosa. Kita datang dengan hati yang hancur, kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa kita dan kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan berkata begitu indah sekali di dalam Yesaya pasal pertama ini. Dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-teman, yang Tuhan mau adalah hati yang hancur, datang mengakui dosa-dosa, hati yang sungguh-sungguh bertobat, hati yang rindu Tuhan proses aku, hari demi hari, pimpin aku untuk hidupku semakin bertumbuh di dalam kekudusan, hidupku semakin bertumbuh di dalam kemenangan demi kemenangan atas dosa. Maka inilah yang kemudian menjadi pusat dari ibadah kita. Teman-teman. Inilah pusat dari ibadah. Maka kalau ibadah kita tidak menyatakan kekudusan, maka ibadah kita sebagus apapun kita menyanyi, sebagus apapun acara kita kemas, tapi tanpa kekudusan itu merupakan kejijikan di hadapan Tuhan. Tapi bukan cuma Tuhan yang jijik. Orang yang gak percaya pun lihat kita, jijik. Benar gak teman-teman?
Kalau coba pikir-pikir, banyak sekali saya mendengar orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan berkata apa? Ngapain datang ke gereja? Ngapain jadi orang Kristen? Hidup orang Kristen lebih buruk daripada hidupku yang bukan Kristen. Maka ini sebuah challenge bagi kita, teman-teman. Ibadah yang kita kerjakan ini apa? Mudah sekali kalau kita nyanyi itu angkat tangan, wah sungguh-sungguh kita menyembah, memuji. Tapi begitu pulang rumah kita ngomong-ngomongan tetap kasar. Kita sama orang tua kita tidak sopan. Kita kemudian hidup seenak-enaknya. Kemudian kita tidak bertanggung jawab. Kita hidup dalam free sex. Kemudian kita hidup di dalam pornografi. Kita hidup di dalam kecanduan-kecanduan kita. Tuhan mau waktu kita beribadah. Minggu demi minggu kita beribadah. Kita selalu datang menyadari Tuhan, aku orang yang lemah, aku bukan orang sempurna, kita datang dengan hati yang hancur. Tetapi kemudian kita terus bertumbuh di dalam anugerah pengampunan itu. Kita terus bertumbuh hari demi hari. Kita diproses, semakin hari kita semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau, inilah ibadah. Inilah ibadah yang sejati. Maka waktu bicara tentang ibadah, ini bicara tentang bait Allah. Bicara tentang bait Allah bukan gedung ini lagi, bukan gedungnya, tetapi di dalam Kristus. Bagaimana firman Tuhan itu betul-betul mempengaruhi hidup kita. Bicara tentang bait Allah, bicara tentang jemaat di mana kemudian kita saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling menopang, saling menerima. Itu adalah satu ibadah yang begitu indah, yang Tuhan sukai. Dan bait Allah itu adalah diri kita. Bagaimana melalui hidup di dalam pertobatan, di dalam kekudusan, kehadiran dan kemuliaan dinyatakan. Maka orang-orang boleh melihat orang Kristen itu beda dari orang lain. Seringkali mereka tahu apa yang Alkitab ajarkan, kekristenan ajarkan itu benar. Mereka tidak sangkali kebenaran-kebenaran ajaran Alkitab, mereka sangat mengagumi sekali. Bahkan termasuk seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Dia begitu kagum kepada Tuhan, tapi akhirnya kenapa dia tidak percaya kepada Tuhan? Karena ketika melihat hidup orang-orang Kristen, menjadi tersandung. Maka ini panggilan kita di dalam beribadah, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau waktu kita beribadah ada 3 hal yang penting yang kita kerjakan. Firman Tuhan, berfokus dan kita terus rindu belajar firman Tuhan, mengerti dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua adalah apa? Hidup di dalam persekutuan, hidup di dalam kasih, hidup di dalam saling menerima satu dengan yang lain. Ada kesatuan di dalam gereja. Yang ketiga, ibadah. Yang Tuhan mau adalah ibadah dengan hati yang hancur, ibadah dengan hati yang bertobat, hidup di dalam kerinduan untuk semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin kudus. Itu yang Tuhan mau dan itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah kita adalah berbicara tentang bait Allah, di mana kemudian Tuhan mau kehadiran dan kemuliaannya dinyatakan. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa teman-teman. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang terus mengingatkan kami arti dari ibadah yang sejati itu. Bagaimana kami memahami di dalam konteks pemahaman teologi tentang bait Allah, yaitu kehadiran dan kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui kami anak-anak-Mu Tuhan, melalui gereja-Mu, melalui anak-anak muda yang di Redeemer Service ini, kehadiran dan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah zaman ini, di tengah-tengah kaum muda yang begitu luar biasa, mereka mencari dan mencari kebenaran Tuhan. Biarlah kami boleh memberi jawaban itu. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Pimpin kami. Untuk kami betul-betul menjadi sebuah bait Allah. Di mana kehadiran-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Februari kita akan masih mengadakan kebaktian secara online. Teman-teman bisa melihatnya di dalam channel YouTube GKY
Makassar. Nah, untuk kebaktian doa Rabu depan, tanggal 10 Februari pukul 7:30 kita akan mengadakan tanya jawab. Di dalam kebaktian doa kita sudah membahas pelajaran-pelajaran dari katekismus kecil atau katekismus singkat Westminster. Maka kalau ada hal-hal yang kita belum mengerti, kita boleh tanyakan, teman-teman boleh hubungi GI Lestari, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti dicatat dan nanti kita akan jawab bersama-sama di dalam kebaktian doa Rabu kita. Hari ini ada rapat pleno majelis via Zoom, rekan-rekan majelis dimohon kehadirannya. Untuk kelas katekisasi periode 1 2021, hari ini 7 Februari pukul 16.30 kita akan mengadakan kelas katekisasi. Bagi teman-teman yang ingin dibaptis, disidi, ataupun belajar kembali akan iman Kristen, teman-teman boleh daftar ke tata usaha. Nanti sore pukul 16.30. Dari berita hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Steny Aritonang selama kurang lebih 10 tahun 5 bulan di GKY Makassar. Per 31 Januari, Pendeta Steny sudah menyelesaikan pelayanan, karena memang beberapa waktu yang lalu memang cukup lama Ibu Steny menggumulkan bersama keluarga, karena suami Ibu Steny bekerja di Tangerang, maka akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Tangerang. Ya, kita berdoa supaya Tuhan yang terus memberi pertolongan di dalam penyesuaian dengan anak-anak juga, dengan sekolah, juga dengan proses-proses kepindahan. Kita doakan untuk Ibu Steny. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih untuk banyak hal yang indah sudah diberikan selama 10 tahun 5 bulan ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Steny Aritonang. Untuk berita pernikahan akan diteguhkan dalam pemberkatan pernikahan, yaitu Saudara Johan Kondanakong dengan Saudari Lili Santosa pada hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 13.30 WITA. Nah, untuk minggu depan kita akan mengadakan kebaktian Imlek, ya, kebaktian Imlek. Kita akan mengadakannya satu kali, teman-teman, yaitu pukul 7.30. Jadi Redeemer akan bergabung dengan kebaktian umum pukul 7.30, ya, dengan bergabung dengan kebaktian di pukul 7.30 kita akan merayakan bersama-sama untuk Imlek, tahun baru Chinese New Year, ya, biarlah kemudian kita boleh bawa juga orang tua kita yang belum mengenal Tuhan atau saudara-saudara yang belum mengenal Tuhan supaya mereka juga mendengarkan berita Injil. Mari, ya, ajak teman-teman atau keluarga yang belum percaya kepada Tuhan untuk boleh ikut di dalam kebaktian tahun baru Imlek ini. Juga Komisi Anak akan mengadakan kebaktian Imlek untuk anak-anak sekolah minggu, itu juga minggu depan pukul 10 pagi. Mohon para orang tua dapat memperhatikan jadwal ini. Sebentar akan ditayangkan video untuk kebaktian Imlek. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga Ibu Yuliana Christine pada hari Kamis 4 Februari 2021 dan almarhumah telah dimakamkan. Almarhumah Ibu Yuliana adalah mama dari saudara Charles, teman kita. Doakan untuk Charles di dalam kedukaan. Saya mewakili atas nama hamba Tuhan, Majelis dan Jemaat GKI Makassar mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Charles, dan biarlah Tuhan yang memberi kekuatan, topangan, penghiburan bagi Charles. Untuk pemilihan majelis tanggal 11 April, teman-teman tolong diperhatikan dan saya terus mengingatkan, ayo cepat daftar untuk pemilihan majelis karena batasnya itu sampai akhir Februari. Teman-teman buka websitenya member.gkymakassar.org. Kemudian jangan pijit login, karena nanti nggak nyambung, teman-teman. Pijit verify here, ya. Verify here itu pijit, nanti baru di situ nanti diminta nama, email dan nomor HP. Teman-teman masukkan itu, baru selanjutnya nanti dikirimkan OTP, ya. Nanti kemudian teman masukkan lagi dan sudah terdaftar. Jadi teman-teman ini tidak sulit, ya. Di Iwarta juga sudah dibikin panduannya. Karena itu teman-teman saya mendorong, ayo daftar untuk kita bersama-sama ikut memilih di dalam pemilihan majelis kita. Kalau sampai teman-teman kesulitan, hubungi tata usaha, nanti dibantu caranya bagaimana gitu ya, akan dibimbing. Tapi sampai kesulitan sekali, teman-teman bisa minta formulir kepada tata usaha, isi formulir itu kembalikan, dan nanti pemilihannya tentu saja pakai formulir fisik. Jadi ayo teman-teman, saya dorong kita segera mendaftarkan diri. Dan satu lagi untuk jemaat GKY Palopo, minggu depan GKY Palopo juga akan bergabung dengan GKY Makassar di dalam kebaktian perayaan Imlek. Ini mohon diperhatikan oleh teman-teman yang dari GKY Palopo. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman yang beribadah di rumah bisa memberikan persembahannya melalui nomor rekening maupun scan barcode yang telah disediakan. Dan teman-teman yang beribadah di tempat ini bisa memberikan persembahannya melalui amplop dan membawanya ke dalam kantong persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur
untuk setiap penyertaan-Mu hingga kami ada sampai saat ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan, tolong persembahan ini semoga dapat berguna dan dapat memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Ialah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berkelimpahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan persekutuan, hikmat, pertolongan dari Roh Kudus, menyertai teman-teman sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan dapat menyelesaikannya. Dia karya di
Berkata